Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Khairullah, NPM 1935102114, dari kelas 5C angkatan 19. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi video pembelajaran untuk tugas UAS labor praktikum dasar pemrograman mobile, dan tema yang akan saya bawakan yaitu mengenai penginstalan JSON server atau local JSON server dan juga implementasi CRUD pada React Native. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini sebelum mulai materi kita install dulu JSON local server kita di CMD. Nah, untuk penginstalnya bisa di mana saja filenya. Kita ketikkan npm install min-g JSON server untuk penginstalannya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke file db.json kita yang ada di text editor. Di sini saya menggunakan file folder local API. Nah, di sini kita copy paste saja, kita masuk ke foldernya. Nah, kemudian cd copy paste. Kemudian kita ketikkan codingan JSON server min-db.json dengan nomor portnya 3004 atau nomor port lainnya. Nah, setelah kita terkonek, kita langsung masuk ke codingannya. Nah, cara mengetahui nanti bisa kita lihat di Postman ya. Postman berikutnya ke codingannya. Di sini saya menggunakan Axios, diimport dari library Axios, lalu menggunakan library React yang ada use effect dan use state-nya, kemudian mengimport stylesheet, view, text, dan komponen lainnya dari library React Native. Nah, pertama kita dari C, create ya, atau kita membuat data. Kalau di sini kita menggunakan komponen function item yang di dalamnya terdapat name, email, bidang. Name, email, bidang ini sendiri kita akan inputkan datanya nanti di form pengisian data. Ada dua, on press dan on delete. Nah, kemudian di sini untuk gambarnya atau avatarnya, source-nya dari pravatar.cc. Kemudian untuk unique key-nya kan kadang-kadang kan seorang itu kan mempunyai avatar dan foto yang berbeda-beda. Jadi kami ambil dari emailnya karena setiap orang pasti menginputkan email yang berbeda pula. Jadi unique key-nya di sini email untuk menstylekan avatar yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita deskripsikan namanya, emailnya, dan bidangnya. Setelah kita meng-create kemudian avatarnya, setelah kita meng-create data-data tersebut. Nah, kemudian ada read atau membaca data. Nah, read atau membaca data kita dapat ke get data ya. Kita mendapatkan semua data yang telah kita inputkan di database tersebut ya. Kita menggunakan get data. Kemudian data-data tersebut seperti nama, email, bidang. Nah, ini data-data yang akan kita read nantinya. Bisa kita read dari db.json ini atau dari Postman. Oke, kemudian di sini saya memberikan suatu logaritma if else if perlu pengulangan gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengupdate gitu ya, atau menyimpan suatu data, misal kita pengen mengupdate nih. Nah, saat kita menekan tombol update itu, maka tombol tersebut akan berubah menjadi simpan. Nah, jadi seperti itu. Data. Oke. Nah, untuk update sendiri, setelah tombol update itu tersebut ditekan, maka tombol teks input tersebut akan kembali kosong dan kita bisa menginputkan data-data baru berikutnya. Nah, berikutnya ialah delete ya. Delete ini kita misalkan pengen menghapus menghapus data gitu kan. Nah, bisa kita dari item.id-nya. Berarti ID di sini merupakan unique key-nya gitu. Jadi kita bisa menghapus datanya dari variable users gitu. Nah, setelah kita hapus data, nah di sini kita menggunakan suatu props gitu, pop-up gitu ya, untuk memberitahu apakah kita sudah benar-benar yakin ingin menghapus data tersebut gitu. Kalau kita sudah yakin, maka data tersebut sudah terhapus. Nah, oke, baik teman-teman, berikutnya bisa kita langsung implementasikan saja pada user interface kita. Nah, pertama-tama misalnya kita ingin meng-create sebuah data baru nih, kita buat saja namanya Aziza, lalu emailnya. Bidangnya apa? Kita buat aja developer. Nah, bisa tekan simpan di sini. Nah, ini kita meng-create ya. Kalau habis kita create, nah akan ada, nah ini
avatar yang beda dengan avatar yang lainnya, kemudian terdapat satu data baru. Nah, data ini akan terhubung langsung ke DB-JSON kita, nah, dan juga ke Postman kita. Misalnya kita get lagi semua datanya. Nah, maka data Azizah tersebut yang tadi akan muncul menjadi nomor ID-nya di ID ketiga. Kemudian kalau misalnya kita ingin menghapus data nih contohnya, atau mengupdate data, misalnya kita tekan nih avatar Azizahnya. Nah, ini kita bisa update sesuka kita. Nah, kemudian kalau kita ingin mendelete suatu data itu, kita bisa tekan tanda cross yang ada di sebelah pojok kanan ini. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini untuk meyakinkan kita apakah kita ingin benar-benar menghapus user ini atau tidak. Misalnya kita hapus, yes. Nah, maka data Azizah tadi akan hilang dari tampilan user interface, dan juga database-nya juga DB-JSON-nya juga akan hilang di DB-JSON kita. Nah, jika kita kembali ke Postman, kita klik send lagi. Nah, kembali datanya menjadi 2 kembali. Jadi data ketiga yang bernama Azizah tadi akan hilang. Oke. Baik, sepertinya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penambahan waktu lebih dan kurang dari penyampaian kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.